أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan yang tentunya sangat spesial. Mengapa Ramadan itu spesial? Yang pertama, karena di dalamnya terdapat satu ibadah tertua, yakni berpuasa. Ada 3 ibadah tertua di dalam Islam atau di dalam agama Allah. Yang pertama berkurban, kemudian yang kedua berpuasa, dan yang ketiga yaitu sholat. Maka berpuasa ini menjadi spesial karena satu-satunya ibadah yang verifikasinya yang tahu hanya diri kita dengan Allah saja. Ada orang-orang yang ikut sahur, ikut buka bersama, belum tentu dia berpuasa. Di siang hari ada orang yang kelihatannya lemas, ada orang yang tenggorokannya kelihatan, bibirnya kering, ya, kemudian nafasnya tidak sedap. Itu tidak menjamin ia berpuasa. Maka verifikasi yang hanya Allah dan kita saja yang tahu hanyalah berpuasa. Sehingga satu-satunya ibadah yang jelas-jelas ya, mengajarkan kejujuran dan keikhlasan adalah ibadah berpuasa. Kemudian yang kedua yang membuat ibadah puasa ini spesial adalah satu-satunya ibadah yang terang-terangan menantang setan adalah ibadah siyam. Rasulullah SAW menyebutkan inna syayatin yajri minal insan majrad. Sesungguhnya setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fadayyibu bimajarihi bil-ju', maka sempitkanlah jalan setan itu bil-ju', dengan lapar. Dan Ramadan ini yang lebih spesial lagi ya, tidak ada selain Ramadan dari 12 bulan. Ya, maka satu-satunya bulan di mana Allah mempercepat pengkabulan doa. Di bulan Ramadan ini Allah percepat pengampunan dosa. Di siang hari ketika kita siang, maka dikatakan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari dengan penuh keimanan, penuh keyakinan dan Allah ya, dan penuh pengharapan kepada Allah akan menerima amal ibadahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di malam hari yang man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri untuk melakukan salat pada malam hari dengan penuh keyakinan, penuh dengan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, di mana di bulan Ramadan siang dan malamnya, detik demi detik Allah berikan kesempatan kita berada di posisi di mana para nabi dan rasul dulu hidupnya mereka ambisinya hanya satu, bagaimana caranya supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi semua nabi dan rasul punya satu ambisi saja dalam hidupnya, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, siang dan malamnya, detik demi detik, menit demi menitnya, Allah akan berikan peluang membuka pintu ampunan. Kemudian Allah juga akan memudahkan dan mempercepat pengkabulan doa, di mana Allah sebutkan uji da'wat da'i ila da'a. Allah akan menjawab doa-doa, permintaan-permintaan siapapun yang meminta. Akan tetapi di bulan Ramadan ini ada satu ironi yang sering kali luput dari kesadaran kita. Ramadan itu Allah turunkan agar kita berlatih untuk bersahabat dengan lapar. Namun yang terjadi mungkin
syahwat kita, merencanakan pesta. Di bulan di mana Allah merencanakan ketakwaan kepada kita, di mana Allah ingin membersihkan diri kita, jiwa kita, baik fisik maupun hati kita, ternyata di situ meja makan kita berhias paling mewah. Maka ini suatu ironi yang sangat sering membuat kesadaran kita itu luntur. Oleh karenanya seharusnya ketika Allah memberikan satu sindiran di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, di situ Allah sebutkan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah silahkan, wa la tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka orang yang berlebihan. Kemudian para mufassir menyingkat apa makna yang paling dalam dari jangan berlebihan ini. Ternyata ketika lambung kita seringkali terus-menerus kita sesatkan dengan makanan, maka dia akan menciptakan, menghasilkan hati yang keras, mata batin yang rabun, tertutup bahkan sampai buta. Oleh karenanya tidak mungkin cahaya Al-Quran itu mau bersemayam di dada yang masih diperbudak oleh keinginan perutnya. Oleh karenanya ketika maghrib datang, azan maghrib menyapa kita semuanya, hendaklah kita redakan gemuruh lambung kita, kita sederhanakan bayaran atau sederhanakan balasan dari lapar kita. Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, maknanya takwa itu adalah dari kata wiqayah yang artinya perisai, di mana fungsi dari takwa dan perisai ini adalah untuk membentengi diri kita dan mendorong diri kita agar melakukan amal saleh dan terhindar dari melakukan amal saleh. Oleh karenanya bulan Ramadan ini dikatakan la'allakum tattaqun, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di mana kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran ini tidak didapatkan oleh orang-orang pilihan saja. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitab", dan Al-Quran ini kami wariskan alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka seberapapun banyak uang kita, punya kaflingan, punya tabungan emas, punya mobil, punya rumah, antum atau jenengan semuanya tukarkan itu dengan kesempatan untuk mempelajari, membaca, bahkan mentadabburi Al-Quran tidak akan bisa. Karena yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mau membaca Al-Quran, untuk mau menyimaknya, untuk mau mentadabburi Al-Quran hanya orang-orang pilihan. Tapi ketika Allah memilih kita sekarang di bulan Ramadan, didatangkan bulan Ramadan untuk kita, kemudian di situ Allah sebutkan 3 jenis orang yang diberikan warisan ini. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kemudian yang kedua Allah sebutkan faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Ada yang masih sibuk dengan dunianya, namun dia masih menyempatkan untuk baca Al-Quran. Kemudian ada juga faminhum sabiqun bil khairat, ada orang yang segera untuk mengambil segala kebaikan dengan penuh totalitas, sehingga Allah izinkan itu. Allah sebutkan bi'idznillah, dengan izin Allah. Nah, mengapa para sahabat Nabi dulu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, yakni kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Man syaghalahu qira'atul Qur'an", barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, an dzikri wa mas'alati, kemudian dia lupa untuk berzikir, lupa untuk wirid, bahkan lupa untuk berdoa, a'taituhu min thawabis sajidin, aku akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi orang yang sibuk baca Al-Quran, ya, di siang hari dan di malam hari tadarus Al-Quran, Allah akan berikan ganjaran yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Saking sibuknya membaca Al-Quran, lupa berzikir, lupa wirid, lupa untuk berdoa untuk dirinya, ternyata Allah katakan, "A'taitu min thawabis sajid", aku
memberikan yang lebih baik daripada orang yang minta. Karena di bulan Ramadan ini 24 jam Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Akan tetapi ternyata ada bagian dari doa yang tidak diberikan oleh Allah. Mengapa? Jawabannya satu. Karena ketika seseorang meminta sesuatu dan tidak mendekatkan dirinya kepada Allah dan permintaannya itu justru melalaikan, maka Allah tahan dulu jawaban dari apa yang dia minta sampai dia mampu untuk keluar dari kelalaian. Ada orang yang minta mobil, dengan motor saja masih banyak kemaksiatannya. Ada orang minta rumah, masih kontrak, masih ngekos saja kemaksiatannya masih penuh. Ya, Allah berikan gadget saja, handphone saja, ternyata berapa banyak waktu sholat yang dia lalaikan, berapa banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang kita abaikan. Bagaimana caranya Allah memberikan sesuatu yang lebih banyak, sedangkan hanya dengan handphone saja kita sibuk scroll TikTok, buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube, sampai lupa waktu, melupakan kewajiban kita. Ada seorang orang tua yang lupa dan mengabaikan anak-anaknya. Anak-anak akhirnya lupa kapan waktunya dia makan, kapan dia harus istirahat, kapan waktunya dia tidur, kapan waktunya dia ibadah, kapan waktunya dia belajar. Hanya dengan handphone saja. Bagaimana caranya Allah akan memberikan yang lebih baik, yang lebih banyak, sedangkan kita belum bisa lolos dari kelalaian dari apa yang telah Allah berikan sekarang. Oleh karenanya bulan Ramadan itu Allah mendidik kita, spesialnya bulan Ramadan di sini kita dilatih untuk banyak-banyak imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Bukan hanya siang, karena siang itu menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan badan. Tidak makan, tidak minum, dan berhubungan badan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Itu yang disebut siang. Sedangkan saum itu apa? Saum itu pengertiannya menahan mata, telinga, lisan, dan hati kita untuk tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia saja tidak dikerjakan, apalagi sesuatu yang bernilai dosa. Oleh karenanya, semoga di bulan Ramadan ini Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa istiqomah mendekatkan diri, untuk senantiasa selalu istiqomah membaca Al-Quran ayat demi ayat, lembaran demi lembaran, sehingga nantinya lisan kita ini dihiasi dengan Al-Quran. Mulut kita tidak lagi mengeluarkan kata-kata rafas, wala fusuq wala jidal, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan pembodohan, dan tidak melakukan perdebatan meskipun kita merasa di titik yang benar. Inilah yang diperintahkan oleh Allah ketika kita berada di bulan Ramadan. Wala rafas wala fusuq wala jidal. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah.